Di saat aku mau melangkah, ada seorang kakek-kakek baru masuk ke gangnya aja itu udah kuburan. Aku bangun, tapi kok bangunnya aku bisa ngeliat badan aku sama badan temen aku. Kenapa aku bisa sampai ke sini juga aku bingung gitu loh. Itu roh aku ya yang Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita di Grupi Misteri. Mana ceritanya, Odi? ini kejadian yang menurut aku udah mengancam juga sih. Maksudnya mengancam nyawa gitu? Mengancam nyawa Oh ya? karena nggak sekali dua kali bahkan 3 kali loh aku kejadian ini nih aku alami. Gimana tuh? Waktu itu aku lagi tidur siang itu, tumben banget pintu kamar aku kunci kan. Pas tidur itu aku mimpi, tapi mimpinya itu kayak nyata banget, kayak ada ketemu sama ibu-ibu, dia ngomong sama aku, ayo nak ikut ibu, kayak gitu. Ya udah aku ikutin tuh. Di dalam mimpi ya? Di dalam mimpi aku di situ, tapi itu kayak nyata banget gitu. Dasar anaknya kepo, ya udah aku ikutin mau diajak kemana nih. Sampai akhirnya ketemu sama cahaya putih banget yang sampai aku ngeliatnya itu silau banget, sampai si ibu-ibu ini udah masuk duluan ke situ. Di saat aku mau melangkah, ada seorang kakek-kakek yang ngomong sama aku, dorong aku sambil ngomong, pulang, gak usah ikut, katanya kayak Oke. gitu. Om potong. Kakek-kakek ini sebelumnya belum pernah ketemu dalam Aku mimpi apapun? belum pernah ketemu sama sekali sama si kakek ini. Nah udah gitu pas aku didorong, ya udah aku langsung bangun gitu. Bangun yang bener-bener aku tuh sesek banget, kayak abis lari jauh gitu, padahal aku jalan biasa gitu kan. Terus aku lihat jam juga, aku tidurnya udah lama banget ya, 3 jam tidur siang 3 jam. Padahal kayaknya mah jalannya itu kayak dari rumah ini ke warung situ 15 menitan lah. Tapi kok capek banget gitu. Terus habis itu aku pas bangun langsung ke mama aku kan, aku bilang aku mimpinya begini gitu. Kata orang tua dulu, kalau mimpi kayak gitu berarti kamu diajak ke sana, dan untungnya kamu bangun, katanya. Untung ada yang nyelamatin, katanya kayak gitu. Terus ya udah gitu. Kok aku penasaran nih, ini mimpi kenapa gitu. Nah, beberapa hari kemudian, si kakek inilah nongolin wajahnya di depan aku di kamar aku. Dia bilang kalau dia itu memang sudah ngikutin aku dari sejak di Jonggol. Kalau Om nggak tahu cerita di Jonggol, ada tuh yang di episode Lucky. Oh iya. Di Tuh, episode Om udah. Lucky aku kan ceritain tentang Tante Jonggol. Nah di situ aku ada ceritain. Nah katanya dia ngikutin aku dari Jonggol situ. Jadi aku cerita ngobrol lah kayak perkenalan diri gitu kan. Selama ini aku nggak pernah ketemu sama dia ya. Ya ngobrol lah aku sama dia. Ya udah, akhirnya ya udah dia ngikut aku sampai sekarang kan. Terus nggak berapa lama aku pindah kontrakan. Dari kontrakan pertama ke yang kedua ya? Yang kedua itu. Nah dari kontrakan yang kedua ini sebenarnya udah, ya Allah kenapa harus pindahnya ke daerah seperti ini, walaupun gangnya cuman sebelahan doang gitu. Baru masuk ke gangnya aja itu udah kuburan. Iya, udah kuburan di sebelah kiri jalan, masuk lagi di belakang rumah persis itu kuburan keluarga apa kuburan umum nggak tahu ya. Sebulan aku di sana, ya udah itu aman-aman aja, sampai suatu saat itu ada aku, teman aku sama mama aku. Tapi tunggu dulu, setahu Om kalau kita tinggal di dekat atau mungkin lingkungan pemakaman, auranya itu udah otomatis negatif ya? Iya, sangat. Itu juga kayak gimana ya, panas, gimana gerah terus bawaannya. Padahal kan Bogor kan dingin gitu. Ini hawanya panas banget gitu. Atau mungkin karena lingkungannya itu ya? Lingkungannya juga bisa jadi. Lanjut, pas
Waktu itu malam Jumat itu ada temen aku, ada aku sama ada mama aku dan si kecil tuh ponakan aku. Setelah maghrib, setelah jam 8 itulah pokoknya. Kita tidur, kita ngantuk banget kan, kita tidur. Terus posisinya tuh tidur, aku sama temen aku tidur. Mama aku juga tidur. Cuman tempatnya agak terpisah. Oke. Tidur aku ngerasain kayak ketindihan rep-repan gitu loh. Kayak aku minta tolong dong bangunin gua gitu ke teman aku tuh. Untuk ngomong aja susah gitu. Terus akhirnya aku bangun. Tapi kok bangunnya aku bisa ngeliat badan aku sama badan temen aku. Oke. Berarti kalau begitu sepertinya keluar dong sukmanya dari badan kamu. Iya, keluar yang itu aku pikirnya aku udah mati. Ya Allah, aku belum pengen mati gitu aku bilangnya kan. Tapi setelah itu aku berusaha, aku harus masuk ke dalam ini aku lagi. Kembali lagi ke badan itu. Balik lagi, aku pengennya aku balik lagi gitu. Cuman kok nggak bisa. Tapi akhirnya nih kaki kenapa melangkah? Melangkahnya itu ke rumah Kiai. Kiai dekat rumah aku itu. Di situ ada mama aku sama temen aku ini tadi. Kok kenapa aku bisa sampai ke sini juga aku bingung gitu loh. Itu roh aku ya yang jalan ke sukmanya. Yang jalan ke rumah Kiai itu ya. Cuman di situ Kiainya bilang kalau yang ada di badan kamu ini bukan kamu tapi wanita, katanya kayak gitu. Setelah itu dikasih air sama si Kiai itu, air putih gelas, disuruh bacain Al-Fatihah. Singkat cerita aku minum, setelah aku minum sampai habis, itu aku balik lagi ke badan aku dan aku posisinya langsung bangun. Dan jadi tunggu dulu Odi. Jadi sukma kamu masuk lagi ke raga kamu ya? Setelah air itu habis. Setelah minum air yang disuruh bacain Al-Fatihah. Iya benar. Langsung bangun, bener-bener langsung bangunin temen aku ini. Terus pas bangun tanpa basa-basi aku langsung ceritain. Terus dia bilang aku juga tadi rep-repan. Katanya kayak gitu. Lah pertanyaan Om, yang kamu bilang si Kiai itu dalam mimpi kamu. Sebetulnya Kiai ini memang masih hidup atau emang udah almarhum? Dan kebetulan, nah untung pertanyaan Om itu, aku sampai lupa. Si Kiai itu baru aja meninggal pagi harinya. Dan aku juga sebelumnya nggak tahu kalau di situ ada tinggal Kiai gitu. Dan itu Kiainya udah umur 90-an. Udah tua banget dan meninggal pada pagi itu. Aku nggak tahu kenapa kok mimpi aku ke rumah Kiai itu sampai sekarang aku belum tahu gitu. Itu kenapa? Tidak ketemu jawabannya. Iya, tidak ketemu jawabannya. Tapi intinya adalah di cerita kamu itu adalah positif. Positif, gitu. Kiainya kan menolong ya. Betul. Kalau tidak ada dia mungkin gimana? Nggak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, habis itu aku ceritain dan kata temen aku, iya nih tadi kayak gini juga katanya gitu. Wah udah nggak beres nih. Aku langsung hubungin kakak sepupu aku. Kakak sepupu aku kebetulan dia juga anak indigo ya, bisa ya. Jadi aku minta tolong sama dia, coba untuk cari tahu dong ini siapa gitu. Ternyata kata dia di rumah ini ada cewek pakai baju merah. Dia emang tinggal di sana di bagian dapur, di wilayahnya itu di dapur. Berarti semacam kunti dong. Nah, bisa disebut kunti nggak sih? Nggak tahu deh itu. Soalnya pertamanya aku nggak ngeliat gitu. Terus setelah kakak sepupu aku bilang kayak gitu, kita cerita, si temen aku ini juga ngeliat. Si temen aku ini ngeliat yang dia bilang itu apaan? Ada yang merah lewat katanya gitu di daerah dapur. Aku ngeliat, oh iya ada, kata aku kayak gitu. Ya udahlah, lu lagi dapet gak? Lagi halangan gak? Iya katanya. Oh ya udah. Setelah itu aku dapat mimpi lagi nih, diajakin pergi lagi. Tapi bukan sama ibu-ibu dan si merah ini, sama cewek usianya tuh nggak tua nggak muda gitu, kayak umur 30-an lah.
Dia ngajakin aku pergi pada saat itu. Dan si ibu-ibu ini juga belum pernah ketemu sebelumnya. Nggak pernah sama sekali ketemu sebelumnya. Cuman pada saat itu dia ngajakin aku pergi. Si kakek ini datang lagi buat suruh aku balik. Nggak usah lah ikut-ikut katanya kayak gitu. Nggak usah ikut-ikut pulang katanya kayak gitu. Tapi belum bangun juga nih. Lagi dalam perjalanan nggak bangun juga. Terus temen aku datang. Pas banget pagi-pagi itu temen aku datang. Bangunin aku sambil goyang-goyang badan aku, bangun kayak gitu. Bangun langsung aku bilang terima kasih sama dia, makasih udah bangunin, kalau enggak aku nggak tahu lagi nih gua kayak gimana. Itu kejadiannya baru 2 mingguan. Kalau yang terakhir ini. Lah itu Odi, yang si kakek-kakek ini yang selalu bantuin kamu, jagain kamu. Pernah nggak kamu mau kemana, si kakek ini ngasih tahu nih, seumpamanya nih ya, jangan ke sana, ntar terjadi apa-apa gitu. Pernah. Cuman emang aku dasarnya aku bandel ya. Pada waktu itu aku pengen banget ke Jakarta tuh, karena memang aku ada kerjaan ke Jakarta di daerah Daan Mogot. Kata si kakek ini jangan deh, nggak usah jalan katanya kayak gitulah intinya ya. Tapi emang dasarnya aku mungkin udah ini banget ya karena ada pekerjaan ya. Ya udah aku kesana kan. Di daerah Daan Mogot itu pas aku lagi OTW, di depan aku ada motor, dia nabrak, dia nggak tahu kegelincir, nggak tahu apa, dia masuk ke dalam kolong mobil gede lagi. Dan itu posisinya si pengendara motor ini orang di depan aku persis. Ini kayak mobil truk kali ya? Mobil truk. Kan di daerah Daan Mogot banyak banget yang kayak gitu ya. Nah, di situ aku langsung bilang, astaga, inikah yang dimaksud ngelarang. Jangan pergi gitu. Aku bisa ngeliat kayak gini, kejadian kayak gini kan jadinya takut gitu loh buat berkendara gitu. Berarti memang Allah masih ngelindungin kita ya. Iya benar. Mungkin Allah lewat si kakek ini gitu. Benar, cuman akunya aja yang pada saat itu bandel gitu. Nah setelah kejadian itu gimana? Kamu balik lagi ke Bogor? Enggak, aku tetap lanjutin pekerjaan 2 hari. Balik ke sana gitu, langsung balik ke sana, nggak mau nunda-nunda lagi lah gitu. Nah si kakek sendiri setelah kejadian itu tuh yang truk nabrak motor dan masuk kolong, kakek ngomong ke kamu lagi nggak itu? Enggak, dia cuman nasehatin doang sih, ngomongnya cuman kayak gini. Besok kalau udah dikasih peringatan tolong didengar, katanya kayak gitu doang. Iya. Berarti kakek ini baik banget ya? Iya, baik banget. Emang katanya sih emang disuruh ngejagain katanya kayak gitu. Dan hikmah apa yang bisa kamu ambil, Odi? Hikmahnya ya jangan bandel lah kalau udah dikasih peringatan mah. Dengerin aja. Mungkin mereka ini emang ditakdirkan untuk ngejaga ya. Jadi ya kita yang manusia biasa ini yang nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kalau udah diperingatin ya udah didengar gitu, jangan dilawan gitu. Ngomong-ngomong, kalau kamu punya indera begini, merasa nyaman, tersiksa, atau aduh? Awal-awalnya sih jujur nggak nyaman banget karena aduh ini PR banget nih, gue harus ada begini-gininya gitu. Apalagi kalau bisa ngelihat ya. Harus ada begini-gininya, itu ya Allah PR banget sih gitu. Cuman lama-lama ya udah deh dijalani aja, bisa ngebantu yang hal positif nggak negatif. Ya udah deh. Sampai ketemu lagi, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ketemu lagi. Mungkin ya itulah yang sosok bukan genderuwo yang aku ditempelin kuntilanak itu. Kalau yang aku rasain tuh sosoknya tuh kayak kakek-kakek. Kejadian juga tuh yang security bunuh diri katanya. Di situ juga